banyak orang tertipu di bulan Ramadan. Dia meningkatkan ibadahnya, tapi tidak sadar maksiatnya pun tetap berjalan, sehingga kebaikan-kebaikan yang dilakukannya pun terpangkas, terkikis, habis oleh kemaksiatannya. Dan itulah yang disebut oleh baginda Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Jadi ada orang yang puasa, banyak orang berpuasa, tapi yang ia dapat hanya lapar dan dahaga. Karena dia tidak menjaga lisannya dari menggonjing, tidak menjaga matanya dari melihat yang haram, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka jangan sampai kita tertipu hanya meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Bukan hanya kita meningkatkan ibadah kita, memperbanyak ibadah saja, tidak. Tapi harus kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan. Apa sih yang menjadikan kita maksiat di rumah kita? Tentunya sebabnya adalah ini. Dari apa yang menjadikan maksiat kita lakukan? Sebabnya mata, sebabnya telinga. Sehingga apa kira-kira di rumah kita yang sangat erat dengan mata, sangat dekat dengan mata kita, harus kita waspadai. Jika Anda kerja di pasar, karena di pasar ya pasar tempat umum, mungkin di sana banyak orang yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Hari ini Anda sudah mulai berpikir, kalau aku jualan di pasar, aku harus membiasakan pandanganku ke tempat yang tidak ada auratnya. Mungkin juga yang belanja kepada kita adalah orang yang tidak menutup aurat. Maka aku pastikan di saat seperti itu aku sudah punya ilmunya. Aku hanya melihat duitnya saja. Tidak perlu melihat orangnya. Bisa jadi kita duduk di sebuah tempat bekerja di pasar. Katanya ahli ibadah, ahli zikir. Sambil mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Cuman karena dia tidak waspada. Ternyata setiap saat pahalanya habis karena apa? Di depannya itu ada seorang perempuan jualan yang bajunya setengah badan. Sambil dia menyebutkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mungkin la ilallah, tapi ngelihat ke sana. Dan itu tidak disadari. Tapi terus mengalir setiap saat. Maka sekarang kita harus cerdas. Tinggal kita geser kursinya, kita hadapkan ke tempat yang tidak menghadap ke wanita tersebut. Anda mau belanja atau pergi ke rumah makan misalnya, yang sekiranya Anda bakal duduk bermenit-menit di situ, pastikan bahwasanya Anda tidak melihat aurat di situ. Makanya memilih tempat belanja juga penting. Jangan sampai Anda hanya memikirkan ini halal haram barangnya. Oh bukan, mataku halal atau haram. Kadang kita tidak berpikir sampai di situ. Latah saja kekeroposan iman. Dia menghantarkan makanan kepada Anda. Mungkin waktu dia menghadap, Anda tidak mudah untuk melihatnya. Tapi di saat dia sudah berpaling menuju ke sana, mungkin Anda sebagai seorang laki-laki normal, Anda mengikuti jalan dan lenggangnya. Semua manusia itu, karena ada min plus dalam diri kita. Ada daya tarik. Biarpun seandainya wanita itu, mohon maaf, sejelek-jeleknya wanita. Tapi tetap dia perempuan yang bagi seorang laki-laki normal, akan ada setrumnya ke sana. Tinggal membedakan antara satu orang dengan yang lainnya adalah kekuatan iman. Cuman kita tidak boleh ngambil resiko. Sehingga kami selalu mengingatkan, tanpa kita merendahkan saudari-saudari kita yang jualan, yang belum menutup aurat. Harapan kami setelah mendengar suara ini, mereka menutup aurat mereka. Itu adalah cerdas berbisnis sebetulnya. Kalau dia menutup aurat, yang belanja bisa siapa saja. Yang senang pakai baju seronok dan yang senang pakai menutup aurat, dia akan belanja. Orang baik bisa belanja karena dia telah menutup aurat. Yang tidak baik pun juga bisa belanja. Tapi kalau seorang jualan misalnya, mohon maaf yang jualan, kemudian dia tidak menutup auratnya, sebetulnya secara marketing lemah. Kenapa? Orang yang sangat menjaga diri tidak akan belanja ke tempat tersebut. Kenapa? Khawatir dia melakukan dosa. Ini bukan merendahkan mereka yang belum menutup aurat.
Akan tapi ini menghimbau bagi siapa untuk menjaga diri kita agar tidak melakukan keharaman. Anda belanja harus milih dong. Ternyata di samping itu Anda menghargai syiar agama dong. Jika satu orang jualan menggunakan syiar agama dengan baju yang syar'i menutup auratnya, Anda harus utamakan. Tanpa merendahkan yang lainnya. Cukup Anda pilih dia tanpa harus merendahkan. Aku tidak mau ke sana karena aku tidak usah. Tinggal suatu ketika Anda ingatkan. Kalau memang ada orang tetangga Anda yang belum menutup aurat. Dan di saat kami bicara aurat seperti ini, wahai adik-adikku, saudariku yang belum menutup aurat, ini bukan merendahkan kalian, tidak. Justru kami ingin mengangkat kalian supaya kemolekanmu, kecantikanmu itu bukan dipandang oleh asal manusia. Akan tapi hanya orang-orang terhormat yang melihatmu, yaitu suamimu. Ini adalah pendidikan, bukan merendahkan. Maka jika suatu ketika ada satu ustadz yang berbincang denganmu, wahai saudariku yang belum menutup aurat, kemudian dia tidak mengangkat wajahnya dan tidak melihat kepada Anda, bukan karena dia merendahkan Anda, justru di dalam hatinya adalah penghormatan kepada Anda setinggi-tingginya, sehingga tidak mau melihat aurat Anda. Jangan direndahkan, jangan Anda merasa tersinggung dengan sebagian orang yang mungkin tidak mau melihat diri Anda. Karena apa? Dia memuliakan Anda. Karena Anda belum sempat menutup badan Anda, maka dia sendiri yang menutup matanya. Karena menghormati Anda. Baik, ini adalah bukan saja di bulan Ramadan, cuma di bulan Ramadan yuk kita jadikan momen-momen saat-saat untuk kita sadar diri dong. Itu yang bermenit-menit di rumah makan dan sebagainya. Juga di tempat-tempat biasa, Anda kan tawar-menawar. Mustahil Anda tawar-menawar langsung di berapa ibu harganya, berapa mbak harganya, enggak. Anda pasti akan melihatnya. Sementara melihat laki perempuan di dalam irama belajar mengajar, atau dalam irama jual beli itu diperkenankan dengan catatan sama-sama menutup aurat. Belajar begini kita bisa melihat sesaat-sesaat, tidak boleh manteng begini kalau perempuan. Oh, gini nggak bisa. Saya tidak menyontohnya ke sini, nyontohnya kok nonton salah. Jadi kalau kita melihat sesaat karena kita perlu, masa begini terus ya. Atau jual beli, itu sah. Tapi jual beli di saat lawan bicara kita adalah orang menutup aurat. Seperti begini belajar menutup. Kalau di saat yang belajar kok belum menutup aurat, dan ini pernah terjadi juga pada kita. Kita mengajar satu orang belum bisa menutup aurat. Sehingga mereka menghargai majelis, sehingga banner-banner apa itu, kain-kain spanduk-spanduk diturunin untuk menutup badannya, lutut ke atas. Karena ini mereka menghargai, karena memang belum terbiasa, biarpun setelah itu mereka menutup aurat mereka. Kalau bicara aurat begini bukan merendahkan, dan tolong jangan merendahkan mereka yang pakai baju setengah badan. Jangan merendahkan orang lain, tidak boleh. Justru kita harus memandang mereka dengan kasih dan cinta. Nah, dalam tawar-menawar mustahil kita tidak melihatnya. Kalaupun terpaksa Anda masuk ke tempat terbit seperti itu, pastikan Anda bisa mengalihkan pandangan Anda. Semua akan sama wal basar fuad. Ini akan ditanya oleh Allah, hati akan ditanya oleh Allah. Itu keimanan. Bukan di depan orang kelihatannya begini, tapi setelah itu kacamatanya hitam. Jelalatan ke sana kemari. Di dalam mobilnya pakai kaca riben, kaca gelap, bebas dia melihat. Urusan kita dengan Allah bukan basa-basi di depan manusia. Nah, kalau urusan kita dengan Allah akan spontan. Anda di pasar, di warung, akan menjaga diri Anda. Ini Ramadan, kita Ramadan spesial. Jangan Anda hanya berpikir tentang tarawih. Alhamdulillah tarawih sudah Anda pikirkan selama ini. Anda hanya jangan berpikir tentang cara puasa. Puasa, alhamdulillah, puasa full. Kecuali ibu-ibunya. Enggak full rata. Jadi, kita sudah berbicara tentang ibadah. Tapi ada sisi lain adalah sisi menjaga mata kita dari keharaman. Itu yang di alam nyata. Ternyata tidak kalah dahsyatnya sesuatu yang merusak yang di alam maya. Kita harus jujur juga, jangan di depan orang di alam nyata kelihatannya astagfirullah, astagfirullah.
Tapi di kamarnya yang sepi, dikunci pintu, dia melihat apa saja. Mana keimanan? Kan begitu, kita jujur dong. Dan kita harus biasa mengalihkan. Sebab di alam maya itu sudah luar biasa dahsyatnya. Wong kita mencari yang baik saja, yang jelek nongol. Kita mungkin hobi dengar ceramah ustadz dan sebagainya. Ternyata kadang-kadang nongol. Kekuatan mereka di dalam menyebarkan info atau kebatilan, nongol. Yang mau jualan pun juga kadang-kadang mereka mau promosikan teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, mereka tidak menutup aurat. Nah, apa yang bisa kita lakukan seperti itu? Sama, melatih diri kita. Kita pastikan di saat seperti itu, skip, kita tinggalkan dan kita tidak melihatnya. Jadi imannya orang hari ini kalau benar-benar kuat, lebih hebat dari orang dulu. Karena tantangannya lebih gede hari ini. Tantangannya lebih besar. Hari ini tantangannya lebih besar. Kemudian jangan Anda meremehkan hal-hal sepele seperti itu. Karena apa? Nabi yang memberikan kabar kepada kita, kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, itu disebut dosa itu fitnah. Tu'ratul fitnatu alal qulubi kal hasir ya'udah. Jadi fitnah atau dosa itu akan menempel laksana noda hitam di dalam hati yang nempelnya sedikit demi sedikit digambarkan seperti orang yang memintal tikar, merajut tikar. Tikar itu adalah dari selembar, apa namanya? Bahasa Jawanya mendong. Ada yang bisa menemukan bahasa Indonesianya? Mendong itu pohon yang dijadikan apa? Kayak pohon padi begitu, itu nanti dikeringin jadi tikar. Pandan ya. Bukan pandan masih lebar, ada lebih kecil lagi. Ya sudah itu, bahan tikar deh. Sekarang kan plastik digelar begitu, enggak. Tikar itu kan tipis, hanya kecil begitu, lihat satu demi satu. Tapi jadi tikar panjang, tikar lebar. Begitulah gelapnya hati tidak serta-merta. Akan tetapi dengan kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba akan menitipkan noda hitam di dalam hati. Kalau tidak segera kita bersihkan dan istighfar mohon ampun akan tertumpah. Ada noda yang lain lagi, noda yang lain lagi, noda yang lain lagi. Sehingga tiba-tiba hati itu menjadi gelap. Gelapnya hati menjadi tidak bisa melihat kebenaran. Gelapnya hati menjadikan orang tidak rindu kebaikan. Kegelapnya hati juga tidak tahu mana keharaman. Sehingga ditabrak. Itu gelapnya hati. Sehingga tahu itu halal haram. Tapi dia itu haram dosa. Tapi dia tidak bisa menghindar karena gelapnya hati. Kalau sudah qalb hati aswad. Ya seperti itu. Maka dari itu ayo di Ramadan ini. Semua dari kita. Itu ilmu untuk masing-masing. Tidak perlu menilai orang lain. Beraduga-beraduga tentang orang. Tidak. Diri kita sendiri. Itu persiapan yang sangat istimewa. Makanya nanti setelah itu lebaran, jangan juga suami Anda, ibu-ibu yang soleh, Anda ajari untuk melihat yang haram. Coba saja. Kan ibu pinter atau tidak pinter kalau suatu ketika suaminya diajak ke pantai bebas. Ternyata di situ banyak adik-adik putri dari kaum muslimat yang belum sempurna kesadaran dalam menutup aurat, dia mandi di situ. Bajunya juga baju asal namanya baju mandi. Anda perempuan dengan perempuan no problem. Tapi ternyata jadi problem besar bagi suamimu, wahai istri yang solehah. Kalau ternyata Anda membawa ke tempat tersebut, Anda ini pinter atau tidak pinter? Pinter atau tidak? Ya sudah, Anda jangan menjadi tidak pinter. Anda harus bisa memilihkan tempat mana kira-kira. Suamimu laki-laki normalnya. Di samping ada mata, ada radarnya. Yang ada hubungannya dengan syahwat, fitrah. Fitrah. Seperti itu. Yuk kita bersama-sama tolong menolong di dalam kebaikan. Mungkin di rumah kita sudah ada rambu-rambu hari ini televisi harus kita batasi. Mungkin sepanjang Ramadan hanya melihat televisi, jadwal-jadwal berita dan sebagainya ceramah. Selebihnya adalah selamat tinggal televisi. Bahkan kalau Anda ingin hijrah ikut pengajian langsung saja begini. Misalnya Anda pilih jadwal-jadwal yang bermanfaat.